Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali di acara Buka Mata, Buka Telinga. Saya Angga Aminuddin, ditemani rekan kami yang bertugas saat ini ada Muhammad Khalid Mustafa, ada Muhammad Robi, dan juga Muhammad Neza. Namanya pakai Muhammad semua gitu ya. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi, Yohana Hot, Buka Mata, Buka Telinga. Edisi kali ini kita kembali menghadirkan salah satu tokoh, akademisi, dan juga beliau dikenal sebagai pengamat Timur Tengah, karena beliau memang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Pasca Sarjana Program Studi Kajian Timur Tengah, dan juga beliau sebagai Ketua Pengurus Masjid Ukhuwah Islamiyah. Sudah beberapa kali siaran di acara Buka Mata Buka Telinga. Kali ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Bapak Dr. Haji Muhammad Lufti Zuhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Angga. Ya. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ini dengar-dengar sebentar lagi katanya sudah meninggalkan untuk studi kajian Timur Tengahnya nih Pak. Ya, semua kan bergerak ya. Bergerak. Kita mengikuti Dapat amanah baru rencananya Pak ya? rotasi alam lah. Iya. Kalau di kesibukan masjid sendiri, Masjid Ukhuwah Islamiyah di kampus UI ini lebih fokus kemana Pak? Sebetulnya UI itu kan menjadi pusat kegiatan agama dan sosial ya di UI. Tentu sosial yang sifatnya keagamaan juga. Jadi bukan cuma untuk ritual ibadah saja. Sehingga di sini itu ada pengajian, ada pelatihan bahasa Arab, ada tahsin Al-Quran, ada ceramah-ceramah yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Jadi ya kita ingin mencoba mengembalikan fungsi masjid sebagaimana awal sedia kala pada zaman Rasulullah. Gitu. Meskipun tentu tidak bisa sepenuhnya, karena waktu itu pada zaman Rasulullah negara juga dikendalikan dari masjid. Dari masjid ya? Ya kalau kita mungkin pemikirannya sajalah gitu dari masjid, ya, ikut memikirkan negara boleh-boleh saja. Ini Masjid Ukhuwah Islamiyah kampus UI Depok ini khusus untuk mahasiswa saja apa masyarakat juga bisa terbuka sih, terbuka. Ya. Cuma karena posisinya di dalam kampus sehingga masyarakat juga tidak terlalu banyak. Tetapi untuk acara-acara tertentu pada hari Minggu ketika mengundang para tokoh yang dikenal oleh masyarakat luas, ada apa namanya Ustadz Agim, ada apa namanya tokoh-tokoh yang lain, itu ketika masyarakat tahu bahwa di sini akan hadir ada tamu pembicara yang mereka kenal, mereka pada datang kemari. Ada Ustadz Fadlan, ada macam-macam. Ya. Pokoknya menjadi pusat kegiatan dakwah. Oh iya, iya. Sudah kurang lebih berapa tahun ya Pak ini masjid? Udah mulai sejak tahun 87 ya, dari 87 sampai sekarang ini. Jadi, dan ini akan dikembangkan. Akan dikembangkan ya. Karena kapasitas masjid itu sekarang 3.500 ketika dibangun, sampai sekarang belum berubah. Nah, sedangkan untuk waktu-waktu yang tertentu seperti wisuda itu kita pernah menghitung secara manual, itu jumlah jemaahnya udah mencapai 6.300-an. Jadi udah hampir 2 kali lipat. Nah, kita sudah membuat tim atau panitia pengembangan masjid yang di SK-kan oleh Bapak Rektor. Itu direncanakan akan menambah masjid ini sehingga daya tampungnya mencapai sekitar 8.000 atau lebih malah. Ini kalau ini sudah wajib Pak ya? Ya, karena apa? Karena jumlah mahasiswanya sejak 30 tahun yang lalu juga sudah berubah. Kemudian yang kedua, di sini juga apa namanya ada rumah sakit
yang direncanakan mempunyai kapasitas 900 tempat tidur. Nah, kalau itu 900 tempat tidur, nanti banyak yang mengantar, kemudian ada perawat, ada dokter, Betul. jumlahnya sangat besar gitu. Sehingga kapasitas masjid perlu ditambah gitu. Ini karena masjidnya ada di lingkup kampus Universitas Indonesia, bisa dikatakan ini masjid berpendidikan kayak Pak. Masjid akademik ya. Masjid akademik ya. Jadi akademik itu artinya untuk proses pendidikan masyarakat dan mahasiswa. Ya lebih mengarah ke sana. Iya. Kalau di zaman Rasul itu masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah, dakwah, politik. Termasuk pendidikan juga. Termasuk pendidikan juga gitu ya. Iya. Ini kalau saat ini ada potensi nggak sih Pak? Bukan hanya Masjid UI ya, masjid-masjid yang lain gitu. Jadi pusat seluruh. Ya seharusnya sih, seharusnya. Cuma mungkin kalau politik kan sudah ada tempat lain ya. Artinya di tempat lain lah, karena sistemnya sudah berubah. Tetapi mestinya masjid itu bukan cuma sekedar tempat ritual saja, tapi ada kegiatan yang peduli terhadap masyarakat ya. Ya membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat, mungkin juga sebagai kepanjangan pemerintah, kepanjangan kegiatan yang terkait dengan masyarakat, karena masjid adalah dekat dengan masyarakat, seharusnya begitu. Iya. Ikhwan Akhwat, itu tadi pembuka saja dialog saya bersama Pak Lutfi Zuhdi tentang masjid. Karena topik di malam hari ini, Ikhwan Akhwat, kita masih melanjutkan topik mengenai sejarah peradaban Islam. Di awal pertemuan dengan Pak Lutfi, kita sudah membahas mengenai bagaimana sejarah peradaban di masa nubuah atau kenabian dan juga Khulafaur Rasyidin. Lalu kita sudah membahas juga di masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai yang terakhir di era Turki Utsmani. Dan sekarang kita akan melanjutkan bagaimana peradaban Islam di masa sekarang, masa modern. Dan nanti juga Pak Lutfi Zuhdi akan lebih banyak memandang ke depan sebenarnya potensi umat dalam peradaban di dunia ini seperti apa. Begitu ya Pak Lutfi? Baik, sebagai pembuka mungkin nanti Pak Lutfi akan kembali mengingatkan kita bahwa tolak ukur keberhasilan Barat itu dilihat dari atas Islam ya Pak ya? Dilihat dari perang salib atau apa gitu Pak? Mulainya. Ya. Penjelasannya seperti apa itu Pak? Sebelum kita masuk ke era modern. Ya sebetulnya peradaban itu kan tidak bisa dikatakan milik satu bangsa. Peradaban itu milik berbagai bangsa. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari peradaban Mesir kuno, dari Babilonia, kemudian ke Mesopotamia, kemudian ke Yunani, ya, kemudian ke Arab kan gitu. Kemudian kembali ke barat lagi gitu. Nah, ini selalu kemungkinan untuk yang terakhir ini ke Asia Pasifik kan gitu. Nah, itu selalu berjalan. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa peradaban itu stagnan di dalam atau tetap pada sebuah bangsa saja ya. Atau sekelompok bangsa. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di dalam perjalanannya umat Islam juga pernah memegang pucuk pimpinan terhadap peradaban dunia yaitu pada masa dimulai sejak zaman Rasulullah ya, sebagai pencetus dan pembawa risalah, kemudian tentu dilanjutkan pada dinasti Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, pada akhir dinasti Abbasiyah, yaitu pada 492 Hijriah, itu masuklah tentara salib di Yerusalem dan mereka menguasai Yerusalem yang waktu itu penduduknya sekitar 60.000. Memang sejarah mencatat 60.000 itu dibantai mereka gitu. Nah, tapi bukan itu, kita tidak akan angkat lah itu ya, itu berjalan. Tapi yang akan kita angkat ketika terjadi konflik ya, berhadapan antara peradaban Islam yang waktu itu sebetulnya sudah bukan pada puncaknya karena sudah mulai turun pada tahun 492 Hijriah itu,
bertemu langsung dengan peradaban Barat yang datang ke wilayah Yerusalem tersebut. Itu sangat terlihat sekali dari para penulis-penulis zamannya, itu bahwa peradaban Islam ya lebih unggul dari berbagai sisi. Jadi contohnya waktu itu ditulis oleh seorang pengarang mengatakan bahwa orang-orang Barat yang tinggal di wilayah Syam ketika perang salib itu, untuk mengukur kesalahan dan kebenaran orang yang melakukan tindakan itu diikat dengan kayu badannya, kemudian dilempar ke kolam. Nah, akan ketahuan salah jika dia tenggelam. Kalau tidak tenggelam, mengambang berarti dia benar. Jadi landasannya adalah khurafat gitu ya, bukan sebuah real hukuman yang terukur. Nah, padahal kalau kita lihat kodifikasi hukum Islam itu sudah sangat mapan. Tahun 400 itu 4 madhab ya, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu sudah mapan, bahkan itu sudah diterjemahkan, sudah dijabarkan oleh para pengikut-pengikutnya, karena imam terakhir pun tahun 300-an sudah meninggal, Imam Syafi'i 200 meninggal. Artinya tahun 400 itu sudah mapan sekali keilmuan hukum Islam. Nah, ada sisi yang lain tentang pemahaman tentang orang gila. Ya, kita baca juga di situ bahwa orang gila itu menurut keyakinan orang Kristen itu ada semacam gangguan setan, jin yang ada di otaknya gitu. Kemudian kepalanya digores pakai salib gitu kan, yang dari logam, kemudian dikasih garam. Nah, ketika orang tersebut kelejitan, dikatakan sedang terjadi pertarungan antara hak dan batil gitu. Padahal ya orang sehat pun mesti akan kelejitan karena sakit. Ya sakit ya. Dan kemudian juga mereka itu belum mengenal sabun. Ya. Mereka belajar lihat orang-orang lingkungan situ itu pada mandi. Ya, kalau mandi kan di dalam Islam sejak zaman Rasulullah sudah diajarkan. Wudhu ketika mau sholat Jumat disunatkan mandi, ketika junub juga mandi, hadas besar mandi, dan lain sebagainya. Wudhu sehari bisa 5 kali minimal ketika mau melakukan sholat wajib gitu, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ada seorang pengarang juga waktu itu mengatakan kepada orang-orang Jerman dan Perancis yang berjalan kaki, rombongan gitu, menuju ke Yerusalem untuk melakukan haji, mereka katakan itu kambing-kambing mau kemana. Nah, kalimat itu ditujukan kepada orang-orang Eropa yang sedang melakukan perjalanan haji, karena mereka tidak mengenal mandi secara teratur, sehingga terlihat kumuh gitu. Nah, inilah suasana di mana pertarungan peradaban itu berlangsung pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat dari situ, sebetulnya ada satu hal yang lagi, tolak ukur yang lain adalah teknologi. Jadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu mempertahankan sebuah benteng Akka namanya, yang sekarang itu ada di pantai pantai daerah Israel sana, itu dikepung oleh tentara salib. Nah, kemudian diceritakan bahwa kemudian tentara salib menyerang dengan sebuah tang, tapi tang pada waktu itu tang yang sederhana, semacam gerobak yang yang ada atapnya, agar bisa menahan serangan panah dari benteng tersebut. Nah, kemudian dipanah pakai panah api, terbakarlah gitu. Nah, kemudian tentara salib mencoba untuk melapisi tank-tank tersebut dengan lapisan-lapisan anti api seperti kulit dan sebagainya. Tetapi kemudian tentara Islam berhasil menciptakan zat-zat kimia yang bisa menghancurkan lagi, bisa membakar lagi. Nah, ini selalu terjadi sebuah inovasi, persaingan teknologi, dan selalu berhasil dipatahkan oleh
tentara Islam. Ini menunjukkan bahwa umat Islam waktu itu menguasai teknologi, ya baik yang dimiliki oleh musuh maupun yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Dan dikatakan bahwa umat Islam juga menciptakan senjata-senjata model Arab itu maksudnya Islam, maupun model asing gitu. Nah, kalau dilihat dari situ, pada akhir masa Abbasiyah, yaitu karena Abbasiyah itu nanti berakhir pada tahun 565 atau 1258 Masehi, ketika Hulagukan masuk ke Baghdad dan menghancurkan Baghdad itu. Nah, itu memang dalam kondisi peradaban sudah mulai turun lah, ya. Ya. Nah, kita memasuki ke era saat ini, Pak. Apakah bisa dikatakan bahwa di era setelah runtuhnya Turki Utsmani, Islam seperti ingin membangun kembali peradabannya? Ya. Lalu sebenarnya, ya, lanjut. Tadi ada sedikit yang mungkin kunci kunci. Kapan kemudian Barat muncul sebagai negara industri yang menguasai dunia? Yang maju. Nah, itu ketika Perang Salib itu berakhir pada tahun 700 Hijriah atau sekitar 1300 sekian ya Masehi. Itu kemudian mereka pulang habis karena mereka diusir oleh Bebers ya, Sultan Bebers dari Mesir. Tidak ada satupun kelompok tentara salib yang tersisa. Mereka pulang. Nah, tetapi pulang mereka membawa oleh-oleh, yaitu membawa tentang metodologi ilmu pengetahuan dari bangsa Arab, yaitu metodologi praktisme. Jadi mempraktekkan segala teori yang mereka fahami, yang tadinya itu bukan merupakan bagian daripada landasan teori. Nah, kemudian abad ke-17 ya, abad ke-18 itu baru ketahuan mereka sudah menjadi sebuah industri besar. Ya. Nah, kapan pertama kali ketahuannya? Ketahuan pertama kali yaitu ketika Napoleon masuk ke Mesir, yaitu tahun 1798. Nah, ketika Napoleon masuk Mesir itu sudah membawa senapan mesin, kemudian membawa meriam, membawa senjata-senjata yang lebih canggih yang dimiliki oleh negara Arab, termasuk oleh Ottoman itu. Terus kemudian juga dia membawa alat peradaban, yaitu alat cetak. Nah, setelah itu udah sampai sekarang ini kondisi umat Islam pada posisi di bawah peradaban Barat. Ya, itu mungkin silakan. Lalu mulainya kaum muslimin ini membangun kembali peradabannya itu di masa modern ini, apakah memang sudah ada ketika Turki Utsmani jatuh gitu ya? Nah, Turki Utsmani itu ketika bangun itu juga dia kan sebetulnya orang Turki itu aslinya dari Turkmenistan, dari Asia Tengah. Yeah. Mereka ditarik oleh dinasti Abbasiyah untuk menjadi panglima. Asalnya jadi tentara. Menjadi tentara. Nah, ketika menjadi panglima, kemudian mereka menjadi kelompok, kemudian mendirikan negara Bani Saljuk awalnya di daerah Turki sana. Kemudian berubah-ubah, kemudian menjadi dinasti Ottoman. Nah, dinasti Ottoman ini memang kemudian menjadi sebuah kerajaan besar raksasa juga, dan kemudian mempunyai kekuatan militer yang besar juga. Nah, ketika mereka berkuasa untuk menguasai wilayah-wilayah Asia dan kemudian sebagian Eropa, itu memang ditakuti juga oleh negara-negara Eropa. Nah, walaupun di Eropa juga sedang terjadi industrialisasi besar-besaran, gitu. Nah, sayangnya di negara Turki ini tidak terjadi sebuah industrialisasi besar-besaran. Di situ memang industrialisasi militer terjadi, tapi yang lainnya tidak terlalu ya, sehingga kalah pesat dengan negara Barat. Sains dan ilmu pengetahuan. Nah, gitu. Nah, ketika tentaranya kemudian jatuh
Ya, padahal sebetulnya itu ada masa-masa yang sangat sangat menentukan, yaitu ketika Turki itu mengepung kota Wina ya. Austria. Ya, Austria. Nah, ketika mengepung Austria itu sebetulnya sudah hampir jatuh Austria itu. Tetapi Allah belum menghendaki itu. Ada sebuah cerita yang menarik di sana. Jadi orang-orang Wina dan tentaranya itu membuat pertahanan di bawah tanah. Nah, mereka tahu tentara-tentara Turki juga mencoba untuk menyerang, membuat terowongan-terowongan di bawah tanah. Nah, kemudian ada sebuah kelereng yang jatuh. Mereka tahu bahwa di situ sedang ada getaran-getaran dan kemudian mereka berhasil memukul mundur tentara Turki. Nah, kalau seandainya itu berhasil dikalahkan, saya kira Eropa sudah masuk semuanya itu di bawah kekuasaan Turki. Nah, untuk mengingat itu, Austria kemudian menciptakan sebuah roti croissant itu. Croissant kan itu gambar bentuknya kayak sabit ya, kayak bulan sabit gitu. Kayak bulan sabit. Yang roti itu karena apa? Karena bendera Turki kan bulan sabit. Ada sejarahnya itu ya, Pak? Ada, yaitu. Gitu. Jadi itu bulan sabit itu untuk memperingati bahwa mereka telah mengalahkan Turki dan mereka untuk sarapan pagi. Nah, ini yang melestarikan sarapan pagi pakai croissant itu di Perancis. Gitu. Jadi ada. Sekarang udah masuk Indonesia, Pak? Ya, masuk Indonesia. Kita pagi juga kadang-kadang di Starbucks itu pakai ternyata ada gitu. Nilai sejarahnya. Ada nilai sejarahnya gitu. Iya. Nah, tadi kembali kepada kemudian Turki Utsmani jatuh pada tahun 1924. Ya. Karena apa jatuh? Karena Turki itu mendukung tentara Jerman dan Jerman kalah perang. Kemudian dia harus tunduk di bawah koalisi ya. Dan ini dideklarasikan oleh Barat termasuk Amerika waktu itu kejatuhan kehilafahan ke seluruh dunia. Iya, tentu. Jadi memang sangat bangga mereka bisa menjatuhkan. Tentu. Karena setelah itu ya kemudian wilayah Turki dibagi-bagi. Ya, nanti ada Sudan itu untuk Inggris ya. Tunis, Perancis. Kemudian Syria, Perancis kan gitu. Nah, ini kemudian ya dipecah-pecah wilayah itu. Jadi sehingga Turki ya cuma hanya di wilayah yang sekarang ini Turki berada itu. Nah, mulai itu kondisi umat Islam tentu down sedown-downnya lah. Betul. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kebangkitan Islam lagi, itu mulai tahun 48 ya. 48. Berarti tidak lama ya? Oh ya, nggak lama, tapi itu masih akar-akarnya saja. Masih akar-akarnya, itu dipelopori dari bangsa-bangsa aja? Bangsa-bangsa. Dan suku-suku ya? Kalau kita lihat ya, gerakan-gerakan Islam muncul, Muhammad Abduh. Kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani. Dia mencoba untuk menyatukan pan-Islamisme kan, menyatukan negara-negara Islam yang berserak-serak, dia kemana-kemana. Terus kemudian Ikhwan Muslimin Said Qutb ya berdiri itu tahun 1928 sebagai sebuah gerakan kan gitu. Terus kemudian juga di Indonesia sendiri muncul para tokoh-tokoh katakanlah Muhammadiyah 1912, Nahdlatul Ulama itu 1926. Apalagi ormas-ormas itu memang terinspirasi dari gerakan pembaharu di Timur Tengah. Ya, ada pembaharu Timur Tengah, ada kondisi di dalam negeri. Kondisi dalam negeri juga memang. Nah, kondisi di dalam negeri kondisi bagaimana di sini perlu gerakan karena di sini juga agak penindasan dari karena masih terjajah. Ya, terjajah. Ketika terjadi sebuah perlawanan mereka mencoba untuk bangkit dan sebagainya. Nah, mungkin terkait dengan Indonesia dan hubungannya dengan Ottoman tadi, itu mungkin ada sedikit yang bisa diceritakan. Jadi Aceh itu dikenal sebagai salah satu provinsi atau wilayah di Indonesia yang tidak mudah ditaklukkan oleh Belanda. Itu bukan hanya karena kegigihan orang Aceh saja, tetapi karena dilindungi oleh Ottoman juga. Jadi memang sudah ada ikatan. Ikatannya sejauh mana kita belum mendapatkan faktanya sebagainya. Tetapi Aceh itu sudah 2 kali mengirimkan tentara ke Aceh. Ottoman itu 2 kali mengirimkan tentara ke Aceh. Itu yang pertama mengirimkan sekitar 120 dan yang kedua mengirimkan 200 orang untuk
dakwah di wilayah ke selatan ke arah apa daerah Aceh Selatan, kemudian juga untuk melawan Portugis. Ya, yang Apakah Portugis di sini ada itu kan abad ke-16 itu kan. ke-16 kalau Ya. Portugis ya. Portugis pertama kali Malaka itu kan 1511 di situ. Iya, iya. Iya. Jadi karena dilindungi, jadi karena Ottoman itu juga walaupun dia kondisinya sudah apa Kritis istilahnya kritis ya. ya, tapi masih bisa. ini itu kan masih kuat ya, abad ke-16 masih kuat ya. Masih kuat kan dia. Iya. Berarti memang sudah ada seperti sentralisasi kepemimpinan Islam begitu atau tidak? Apa memang Ada, jadi kita adalah hubungan-hubungan Timur Tengah Iya, khususnya dengan yaitu secara fisik tentara masuk ke situ. betul. Iya, jadi apa namanya, dan juga diceritakan ada seorang tabib dari Aceh yang menyembuhkan sultan di apa namanya di Ottoman juga ada. Ottoman, Ya, jadi hubungannya terus kemudian juga mungkin kalau mau dikaitkan lagi terhadap hubungan Indonesia itu sejarah Sumatera Barat namanya Tambuo. Kalau di Jawa namanya Babat kan, Babat Tanah Jawi, Iya. Babat apa namanya Diponegoro itu kan sejarah Diponegoro. Kalau Sumatera Barat Padang kali ya, Pak? Ya Tambuo namanya. Tambuo. Nah Tambuo itu di dalam apa namanya Tambuo disebutkan bahwa kota Minang itu adalah kembaran dengan istana. Ya, istana itu adalah Istanbul. Nah, di sini berarti ada hubungan emosional ya Betul. antara Sumatera Barat dengan Istanbul sebagai ibu kota Ottoman itu. Dan dari segi fisik juga kan kalau sudah menyerupai, berarti keilmuannya juga yang sudah diadopsi ya gitu tentu kan? mungkin waktu itu ada hubungan akademik dan sebagainya. Iya. Dan yang satu lagi yang bisa kita angkat juga Ibnu Battuta. Ini hubungan dengan Timur Tengah ya. Iya. Ibnu Battuta itu ketika hadir di Sumatera tahun 1385 itu dia 1385 dia hadir di bukan 80 1341 dia hadir di Kerajaan Samudra Pasai. Dan di situ dia ketemu dengan seorang ulama berasal dari Syros. Ya, berarti Syros itu berasal dari Iran. Dan itu mazhab Syafi'i. Nah, yang menjadi catatan kita, orang datang Iran itu tidak serta-merta kemudian Syiah, enggak. Itu kan sekarang. Iya, sekarang. Jadi itulah makanya mungkin harus ini. Syafi'i itu. Ya, satu dari Syros ya. Itu. Baik, Pak Lutfi kita jeda dulu ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi cerita-ceritanya. Ya. Ikhwan Akhwat, nanti kita masih akan membahas bagaimana di era modern umat Islam ini membangun kembali peradabannya untuk maju. Boleh, nanti mulai kapan? Iya, kita akan jeda, tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Buka Mata Buka Telinga bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Lutfi Zuhdi. Baik. Tadi bahasan kita di sesi pertama sudah sangat menarik, Ikhwan Akhwat. Bagaimana sejarah peradaban Islam di masa modern. Walaupun tadi di flashback sedikit ya, Pak. Ke belakang di era Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, lalu lebih tepatnya yang melatar belakangi ketika tahun 1948 sudah dimulai ingin berusaha membangun kembali peradaban, ingin menyatukan kembali umat Islam. Itu yang melatar belakangi apa sih Pak dengan begitu cepatnya termasuk sampai ke Indonesia? Jadi ketika Mesir jatuh ya, diawali dari jatuhnya Mesir yaitu pada abad ke-18 ya, ke tangan Napoleon.
itu memang umat Islam masih belum tergerak. Belum tergerak, terus kemudian ketika Ottoman jatuh 1924, nah mungkin baru mulai tergerak khususnya ketika Israel mendeklarasikan sebagai sebuah negara. Ya. Itu Israel mendeklarasikan sebuah negara itu tahun 1948 tanggal 14 Juni. Nah, kenapa tanggal 14 Juni? Karena tanggal 15 Juni itu Inggris sebagai penguasa Transjordanian itu keluar dari situ. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari situ ya Israel itu adalah anak kandung Inggris gitu. Jadi sebelum pergi melahirkan Israel dulu. Anak kandung Inggris. Dan banyak juga yang mengatakan teori-teori mengatakan bahwa ya yang menjatuhkan Turki Utsmani salah satunya adalah peran itu lain lagi nanti kita. Lain lagi ya. Tapi yang jelas bahwa Inggris keluar dari Palestina termasuk keluar dari Israel itu adalah 15 Juni 1948. Nah, Israel lahir 14 Juni 1948. Jadi anaknya lah itu ya. Baik. Nah, kemudian seperti kita katakan tadi bahwa banyak gerakan-gerakan Islam yang muncul karena kondisi lingkungan yang terjadi seperti NU, Muhammadiyah muncul juga terpengaruhi oleh Muhammad Aduh dan Jamaluddin Afghani, tetapi juga kondisi sosial di sini ditindas oleh Belanda. Saya kira juga perjuangan di Indonesia juga sudah panjang, mulai ada perang perlawanan terhadap Belanda juga sudah lama di sini, termasuk di Ponorogo dan sebagainya, kemudian muncul NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, pada waktu 48 itu kemudian kejadian kemerdekaan atau deklarasi Israel itu kemudian memicu perlawanan orang di sekitar sana yang merasa bahwa tanahnya diambil secara paksa oleh Israel. Nah, tetapi memang Israel di samping mengambil paksa juga membeli juga, banyak orang yang jual membeli. Padahal pada waktu zaman Ottoman itu Abdul Hamid II mengatakan kami tidak akan memberikan sejengkal tanah pun kepada Israel, kepada orang-orang Yahudi ya. Waktu Israel belum berdiri waktu itu. Nah, kemudian setelah berdiri ya, terjadi pergolakan. Di situ ada penggalangan dari kalangan umat Islam dan mengajak dari berbagai negara untuk melawan Israel. Nah, di situ muncul semacam kayak keinginan kebangkitan Islam kembali. Semangat bersatu. Ya, kemudian nanti kan ada perang 67. Perang 67 itu kan ada beberapa negara berkoalisi perang melawan Israel meskipun kalah ya. Itu. Dan nanti ada 73 itu Mesir menang karena berhasil melewati Sinai kan gitu. Israel tersesat mundur dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini itu kemudian menginisiasi adanya kesepakatan negara-negara Islam untuk membentuk sebuah organisasi bersama. Maka berdirilah OKI tahun 68 ya. Nah, organisasi konferensi Islam ya. OKI 68. Nah, itu pelopornya waktu itu negara mana saja, Pak? Ya, Saudi khususnya ya. Faisal dan Faisal. Tentu termasuk Indonesia juga. Mendukung hal itu. Cuma memang Indonesia kan bukan negara Islam. Jadi waktu awalnya memang tidak menjadi leadernya di situ karena memang Indonesia bukan negara Islam. Nah, tetapi menjadi anggota resmi lah sampai sekarang juga. Nah, ini kemudian itu menjadi sebuah organisasi besar dan anggotanya sekarang udah begitu banyak sekali dari negara-negara Islam menjadi kekuatan. Nah, itu bergulir baik pada tataran negara mau tataran organisasi yang kemudian berangan-angan membuat sebuah langkah-langkah besar agar abad ke-15 Hijriah itu merupakan abad kebangkitan Islam. Gitu. Abad kebangkitan Islam. Nah, tetapi pada abad ke-15 sekarang ini kan abad 15 justru yang terlihat adalah di mana pusat-pusat peradaban Islam itu dihancurkan. Ya dihancurkan. Yang menghancurkan juga
bisa dari dalam, bisa dari luar. Ya, ya. Kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah itu, yang bisa dikatakan sebagai pusat peradaban Islam adalah Irak, Syria, Mesir ya, dan beberapa negara yang lain gitu. Ya. Ini memang sangat memprihatinkan. Jadi cita-cita yang mengatakan bahwa abad ke-15 adalah puncak kebangkitan peradaban Islam menjadi prematur, menjadi justru sebaliknya sekarang ini. Nah, artinya bisa mundur 50 sampai 100 tahun ke belakang. Lalu kalau lihat dari Indonesia sendiri, Pak, Ya. Indonesia perannya bagi politik dunia itu seperti apa dalam hal Nah, perkembangan peradaban Islam? Indonesia ini kan bagian daripada 56 negara Islam itu ya, Ya. yang di dalam anggota OKI itu 56 atau 57. Nah, Indonesia ini adalah negara yang pertama mempunyai karakter berbeda. Satu adalah non-Arab, karena kebanyakan tadi adalah Arab. Kemudian posisinya adalah sangat jauh dari negara-negara Arab. Timur Tengah. Ya. Nah, tetapi ya bahwa komponen masyarakatnya juga bisa saja mempunyai jaringan-jaringan yang sama di Timur Tengah. Nah, ini yang harus kita amati juga. Kita banyak berharap sebenarnya ya, Indonesia ini adalah negara yang mempunyai potensi besar untuk menjadi leader ya di masa mendatang bagi negara-negara Islam yang sekarang sedang kacau balau ya, kacau balau. Ya, ya, ya. Nah, sebetulnya kita juga berharap kepada Turki, tetapi Turki kelihatannya kayak lepas kendali gitu ya, lepas kendali. Nah, kita harap Turki bisa mengendalikan sehingga bisa menahan diri, sehingga tidak kemudian kebablasan sebagaimana tetangga-tetangganya. Ya, karena Turki ini sebetulnya kita berharap kenapa? Karena dia juga secara karakter seharusnya tidak sama dengan negara yang Arab yang lain, karena mereka adalah berasal dari Asia Tengah. Jangan-jangan kita dengan Turki masih saudara gitu. Kita juga dari Asia Tengah juga, dari Mongol ya, dari Mongol itu. Nah, kembali ke Indonesia tadi, bahwa Indonesia ini sebetulnya dari sisi demografi itu tidak diragukan lagi, bahkan para pengamat peradaban dan ekonomi Indonesia mempunyai bonus demografi yang bisa mencapai 42% dari penduduknya adalah angkatan mudanya ya, angkatan kerjanya. Sehingga itu kalau seandainya mereka atau Indonesia bisa memanfaatkan secara baik, itu akan bisa menopang industrialisasi yang besar-besaran di Indonesia. Nah, cuma kalau tidak bisa membuatkan lapangan kerja mereka, mungkin menjadi beban negara malah. Terus kemudian yang kedua, itu juga secara demografi jumlahnya besar, tetapi kalau tidak dijaga dari faktor-faktor yang merusak seperti radikalisme, kemudian juga akhlak ya, narkoba, tentu di situ juga akan menjadi ancaman besar bangsa ini dan akan menjadi beban. Tetapi potensi Indonesia adalah memiliki potensi besar untuk menjadi lebih maju dan menjadi terdepan dalam hal ini. Sebelum fokus ke Indonesia, Pak, saya tadi ingin mendalami sedikit tentang Turki yang jangan sampai gitu ya di luar kendali dan bahkan kebablasan ketika menyikapi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Apakah Turki kalau misalkan nanti tidak bisa mengendalikan itu bisa mengulang kegagalannya Mesir di tahun 2010 ketika banyak harapan bahwa seorang dari satu kelompok Islam itu bisa memegang negara Mesir? Menarik, kemarin saya barusan diskusi tentang Tunis ya. Tunis ini
itu ada tokoh namanya Al-Ghornusi ya. Nah, dia itu adalah tokoh yang sebetulnya sejajar dengan tokoh-tokoh yang ada di Mesir, Iya. yang tokoh Ikhwan Muslimin khususnya. Cuma Ghornusi ini dia itu tinggal lama di Inggris. Di Inggris. Tapi orang Tunisia ya? Orang Tunisia. Rosid Ghornusi namanya. Nah, kemudian ketika terjadi Arab Spring kemarin, Ya. Partai Nahdlatul ini itu ikut pemilu dan menang. Nah, ketika menang, kemudian dia tidak mengambil semua posisi kekuasaannya, jabatan-jabatan pentingnya untuk partainya, tapi diberikan kepada beberapa oposisi. Nah, ini yang membedakan dengan apa yang terjadi di Mesir. Ya. Itu. Nah, walaupun ketika 2014 kemarin terjadi pemilu kedua, Partai Nahdlatul kalah, nomor 2 dia, disalib oleh Partai Nida Tunis, partai baru diciptakan oleh para tokoh di situ. Itu lebih ke Nasionalis ya. Nah, yang menarik adalah si Rosid Ghornusi ini, ketika dia ditanya kenapa dia memberikan semacam agak longgar ya di dalam pemerintahan lah, mau berkoalisi pihak lain dengan oposisi dan sebagainya. Dia meniru Erdogan, meniru AKP partai AKP yang dipimpin oleh Erdogan di Turki itu. Nah, saya kira itu ada benarnya. Pada waktu AKP berkuasa tahun 2001 sampai 2013 kemarin. Itu memang AKP ini mengakomodir dari kelompok-kelompok aliran macam-macam, termasuk sekuler dan sebagainya, untuk bergabung dan bisa katakanlah berkoalisi atau bekerjasama dan sebagainya. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Mesir tidak dengan Muhammad Mesir. Mursinya waktu itu. Ya. Cuma ketika setelah tahun 2013, nah kemudian ada kejadian Fatullah Gulen sebagai tokoh yang dulu juga ikut terlibat mendukung AKP sebagai sebuah partai besar. Sekarang itu melakukan kritik politik. Nah, dikatakan bahwa terjadi sebuah corruption atau apa yang ternyata ketika diselidiki menyangkut atau dikaitkan dengan keluarga Erdogan. Nah, kemudian terjadilah sebuah konflik besar dengan Fatullah Gulen dan sampai sekarang jadi ada kejadian pembunuhan Dubes Rusia pun dikatakan yang membunuh orang-orang yang Gulen. Walaupun Rusia juga tidak setuju. Nah, ini eskalasi ini terus kelihatannya masih belum berhenti. Sampai saat nah, ini. kalau ini terus dikejar terus kan membuat kebencian yang begitu mendalam jutaan atau ratusan ribu orang kepada penguasa. Di samping itu juga memang ada katakanlah kelompok yang memang dari awalnya memang melakukan gerakan-gerakan radikal ya, bahkan pemberontakan, yaitu adalah orang-orang Kurdistan yang ingin memerdekakan wilayahnya. Gitu. Kalau faktor Suriah, karena Turki ikut ya, sebenarnya kalau itu bisa juga menambah eskalasi lagi. Menambah eskalasi. Beberapa serangan terakhir di Turki itu dikatakan dari ISIS. Ya mungkin adalah itu gerakan-gerakan ISIS yang merasa mereka terdesak di wilayah Syria, mereka melakukan penyerangan ke dalam, bisa juga. Jadi memang kalau sampai di Syria ini, itu kan kelompok sudah sangat banyak, puluhan bahkan 50 lebih kelompok di situ. Jadi itu adalah membahayakan sekali kalau sampai menerobos ke Turki dan kemudian mereka melakukan infiltrasi, apalagi melakukan penyerangan-penyerangan ya, karena tidak mudah menaklukkan mereka, sudah sangat banyaknya aliran gitu. Betul. Ya, itu. Jadi ini memang membahayakan, kita sangat prihatin lah, kita tidak menginginkan ya Turki seperti itu. Tapi mestinya Turki ada rekonsiliasi lah dengan, artinya yang bisa diajak kawan, kenapa diajak musuh gitu. Ya. Nah, Pak Lutfi, kalau saya melihatnya gitu ya,
Apakah ini ada sebuah gerakan yang secara fisiknya tidak terlihat tapi di belakangnya ini begitu aktif ketika melihat Turki sudah ingin maju ini. Terus negara ini sudah ingin maju harus kita jatuhkan. Gimana ya, Pak? Sebetulnya Turki ini sebetulnya juga dengan Barat kan juga simbiosis mutualis juga, karena dia anggota NATO yang mengendalikan Timur Tengah untuk katakanlah ya mengendalikan itu juga Turki. Jadi sebetulnya kalau bahwa dia sedang mau jatuhkan Barat itu mungkin saya juga masih mikir juga gitu, karena dia memang termasuk koalisi Barat lama dan termasuk negara yang memiliki kedutaan Israel di negaranya ya Turki gitu. Artinya dia juga tidak ini banget. Memang gitu. Berpijak di semua pihak. Punya dan hubungannya full sekarang. Ya meskipun kemarin sempat diturunkan tingkat hubungannya, tetapi sekarang udah kembali lagi. Jadi sebetulnya, tapi gini, saya memandangnya mungkin agak lebih luas lagi gitu. Ya. Bagaimana Pak? Jadi class civilization yang si Huntington itu mungkin ada benarnya. Karena perang peradaban itu mau nggak mau mesti terjadi. Dan itu kan kalau kita lihat peradaban Barat ini kan sudah sampai kepada titik jenuhnya. Saya pernah membaca sebuah artikel ya yang menceritakan tentang Ratu Elizabeth itu tanya kepada Tony Blair, tapi tingkat kebenaran saya belum tahu ya. Ini waktu Tony Blair jadi Perdana Menteri? Ya, itu kenapa ekonomi Barat ini kok nggak bisa berkembang kembali, maksudnya kapitalis gitu. Wah, sulit menjawab itu. Jadi kelihatannya sudah sampai kepada titik jenuhnya yang tidak bisa dipompa lagi. Dan itu kan ekonomi dan peradaban menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, salah satu potensi yang ada di dunia, belahan dunia, di samping belahan dunia yang lain, itu adalah di dunia Arab waktu itu ya. Artinya mereka punya kekayaan alam, minyak 40% dunia, cadangan minyaknya. Orang pinter juga banyak. Mesir itu kan banyak orang yang mendapatkan hadiah Nobel ya. Betul. Fisika, kimia, sastra ya, Najib Mahfud dan sebagainya. Terus kemudian juga mereka pernah menguasai peradaban dunia pada masa lalu. Artinya rasa bangga diri itu tinggi mereka. Nah, kelihatannya sih apa itu diskenariokan atau tidak, nyatanya itu yang dihancurkan gitu ya. Itu. Tapi memang potensi kehancuran dari dalam mesti ada. Sebuah bangsa nggak mungkin dihancurkan jika potensi kehancuran di dalam nggak ada gitu. Nah ini kan mudah dipecah kan, sehingga ya macam-macam lah alasannya ya. Kadang-kadang alasannya itu sangat. Saya pernah diskusi dengan satu panel dengan dubes Palestina. Dubes Palestina itu mengatakan bahwa ketika perang Irak dengan Iran itu tidak mungkin temanya itu adalah Sunni lawan Syiah. Ya, meskipun Irak, karena penduduk Irak itu 2/3-nya Syiah. Jadi tentaranya tentu 2/3-nya juga Syiah. Jadi kalau ketika melawan Iran itu, wah kita lawan Syiah, nggak mungkin. Gitu. Nah judulnya waktu itu Arab melawan Persia, karena sentimen Arab Persia itu tinggi sekali. Dari mulai sejarah masa lalu. Iya, masa lalu sampai sekarang. Arab Persia. Saya 2006 itu diundang seminar di Iran, di Teheran. Judulnya tentang Teluk Persia. Intinya adalah ingin menguatkan bahwa teluk itu namanya Teluk Persia, bukan Teluk Arab gitu. Jangan Teluk Arab. Itu. Walaupun saya nulis tentang lain waktu itu, tentang potensi nuklir dan sebagainya. Nah, itu gitu. Kemudian kalau di perang Syria ini yang untuk memantik adalah Sunni lawan Syiah. Sunni yang tertindas sebagai rakyatnya dan Syiah sebagai penguasa. Walaupun tuh Alawiyin yang sebagai penguasa itu bukan Syiah. Jadi kalau melihat dari sejarah-sejarah sebenarnya ya kalau dibawa ke Indonesia itu bumbu saja sebenarnya. Tidak mesti. Untuk kasus-kasus inilah ya mungkin kita tidak pukul rata gitu. Gitu. Tetapi di Syria itu sekarang
pemantiknya Sunni Syiah, sekarang yang perang siapa? Oh, campur aduk. Udah. Ya, Jabhatun Nusrah itu Betul. adalah pendukung Al-Qaeda juga perang Iya. dengan ISIS. Iya. ISIS juga nyerang kamp Palestina, itu adalah penduduknya Sunni semuanya. Iya. Terus kemudian di situ juga ada ada Al-Ahrar, ada macam-macam lah, ada puluhan, ada 50 kelompok di situ. Terus nggak karuan. Gitu. Jadi itu pemantiknya apa? Setelah itu udah dibiarin semuanya nyamber. Baik. Gitu. Nih, jadi tadi saya akan kembalikan ke ketika semangat persatuan gitu ya, itu mulai digelorakan, OKI terbentuk gitu ya, bahkan hingga saat ini muncul Arab Spring gitu ya. Bukan ada semangat persatuan lagi, malah semangat pecah belah sekarang Pak. Gimana nih Pak? Ya oleh karena itu memang kita itu mempunyai potensi buruk di dalam persatuan. Ya. Itu kalimat yang Nyatanya juga itu, ya. nyatanya itu. Betul, gitu memang kan? itu kenyataan ya. Dari situ dipantiknya di situ. Perpecahan itu kan. Betul. Dari situ dipantik, bread gitu kan, pecah gitu. Itu Syria sebagai sebuah contoh. Akhirnya di dalam macam-macam itu kelompok udah ada puluhan di situ saling bunuh nggak jelas. Betul. Gitu dan saya nggak tahu waktu itu pernah saya sampaikan nggak, itu pernah satu panel dengan Profesor Dr. Wahbah Hazweli, seorang tokoh Syria. Saya waktu itu yang baru meninggal tahun lalu. Ya, meninggal tahun lalu. Sebelum meninggal itu datang ke situ Bondo sana. Nah di situ satu panel dia cerita di masjid-masjid Syria sekarang ini waktu itu banyak orang disembelih. Yang nyembelih ya Bismillah, yang disembelih Allahu Akbar gitu. Astagfirullah. Ya, itu udah nggak jelas. Apa itu su'adun? Nggak jelas karena keyakinan ada dalam diri. Ya. Dan 74% penduduk Syria itu Sunni. Jadi kalau pemerintah itu nyerang, katakanlah pemberontak, itu mesti 70% komponen tentaranya juga Sunni sebetulnya. Iya. Walaupun katakanlah pimpinannya Alawid gitu. Jadi tidak sulit. Ini memiliki potensi yang buruk dalam hal persatuan. Ya, itu. Karena jadi faktanya itu Pak ya. Faktanya. Jadi oleh karena itu kunci ini harus dipegang betul oleh umat Islam. Ya. Artinya perpecahan ini kita itu lemah dari ini. Ketika mau dipecah, ini kelemahan kita gitu. Harus cepat-cepat. Kalau tidak nanti mesti akan kena itu. Nyatanya di Timur Tengah begitu. Ya. Gitu. Baik. Nanti kita akan ke sesi ketiga, Iwan Ahwat. Di sesi ketiga saya akan menggali lagi, tadi ada ungkapan menarik dari Pak Lutfi bahwa ketika bicara peradaban itu bisa dilepaskan dengan ekonomi. Nah, nanti apa kaitannya ekonomi dengan peradaban, termasuk di Indonesia di era modern seperti ini? Apakah sebuah peradaban itu akan maju dari sektor ekonomi? Nanti akan kita bahas. Tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada yang dapat menyimak dan menyaksikan siaran kami, buka mata, buka telinga, membahas mengenai sejarah peradaban Islam di era modern atau era saat ini. Kita tadi sudah berbincang-bincang banyak dengan Bapak Muhammad Lutfi Zuhdi. Di sesi ketiga ini tadi ada pertanyaan jeda dari saya ketika bicara tentang peradaban, apakah itu selalu ditopang oleh kualitas ekonominya. Nah, saya akan lebih dimulai dari sejarah dulu, Pak. Di era masa nubuah, masa Nabi Muhammad SAW atau masa Khulafaur Rasyidin, apakah ketika mereka bisa membangun, membina masyarakat maju dalam hal pengetahuan gitu ya, bisa keluar dari, kalau masa Nabi kan kejahiliahan gitu ya, menjadi masa yang maju. Itu apakah ekonominya diperkuat juga? Lalu bagaimana di masa Abbasiyah, di masa Umayyah, termasuk di masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu gitu? Apakah ekonominya kuat juga sampai peradabannya maju? Ya tentu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara peradaban, industrialisasi dan ekonomi. Pada waktu zaman Nabi itu pasar ketika hijrah itu kan dikuasai oleh orang Yahudi. Ya. Nah kemudian para sahabat yang ahli dalam bidang ekonomi, Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, mereka
kemudian ikut terlibat di dalam perekonomian dan mereka menguasai, sehingga menjadi kekuatan ekonomi Islam pada waktu itu tidak bisa dilepaskan. Pada waktu dinasti setelahnya juga sama ya. Jadi antara industrialisasi, kemudian ekonomi, kemudian juga ilmu pengetahuan. Jadi pada dinasti Umayyah itu juga mereka mendatangkan para ilmuwan-ilmuwan dari luar. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka diundang untuk memecahkan kode-kode keilmuan tertentu, kemudian diadopsi, kemudian dikembangkan, yang kemudian menjadi sebuah perkembangan ilmu pada zaman dinasti Abbasiyah setelahnya. Nah, itu saya kira tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kalau kita mau bicara tentang masalah peradaban di Indonesia, ya tentu Indonesia harus kuat ekonominya. Nah, saya memang bukan ahli ekonomi, tapi saya membaca tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia tentang ekonomi tersebut. Jadi umpamanya saya membaca ada megatrend 2030 ya, terkait dengan sebuah ramalan negara-negara dunia, termasuk di situ dimasukkan Indonesia dalam hal ini. Kemudian lembaga-lembaga dunia, ada McKinsey yang meramal Indonesia menjadi sebuah negara kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2010 waktu itu. Kemudian juga banyak EDB, kemudian juga banyak lembaga-lembaga kajian lain yang mempunyai kajian-kajian tentang masa depan bangsa-bangsa. Nah, Indonesia sedang menuju ke sana. Tetapi itu tadi, bahwa komponen bangsa ini harus betul-betul mendukung. Dari bacaan-bacaan yang saya baca itu, mereka sepakat ada dua hal yang menjadi penghambat Indonesia. Yang satu adalah corruption, ya. Yang kedua adalah infrastruktur. Gitu. Nah, ini kelihatannya Pak Jokowi ini secara masif ya melakukan kegiatan yang untuk mendukung terpenuhnya sebagai sebuah negara maju dari sisi infrastrukturnya. Nah, itu kira-kira yang mungkin bisa. Sekarang kita tahu Pak, giroh atau semangat kaum muslimin Indonesia saat ini lagi dibangun atau lagi tersentuh gitu ya dengan peristiwa 212. Kita tidak akan bahas 212-nya, tapi kita bicara tentang hikmahnya. Hikmahnya saat ini adalah mereka akhirnya tersadar gitu, meminta kepada para ulama yang mereka jadikan sebagai opinion leader, termasuk dalam hal ekonomi, bagaimana umat ini untuk bisa maju dari ekonominya, bukan hanya ibadahnya. Sekarang pertanyaannya kepada ulama begitu sekarang nih Pak. Jadi bukan hanya tolong bimbing kami untuk ibadah, tapi bimbing kami bagaimana kita bisa nih kaum muslimin ini kuat dalam hal ekonomi. Kira-kira ulamanya juga bisa nggak mengarahkan itu nih Pak? Ya sebetulnya di sini adalah tokoh-tokoh ulama yang mereka memang menekuni dalam bidang itu, seperti junior saya, Dr. Syafi'i Antonio. Saya kira seperti dia dan mungkin tokoh Adi Warman Karim atau tokoh-tokoh lain itu bisa memberikan katakanlah tawaran-tawaran kepada umat ini bagaimana bisa menggerakkan ekonominya. Karena memang sekarang ini sudah berjalan begitu, sudah 70 tahun kita merdeka ya. Pada awal-awalnya dulu kan gerakan ulama ini juga tidak lepas dari gerakan ekonomi. Betul. Ya, jadi kita kan tahu Indonesia ini kan Islam, ada sentra-sentra ekonomi kan. Kalau di Pekalongan itu ada di Pegajangan, Solo ada di Laweyan, Jogja itu ada di Karangkajen. Nah, sayangnya pusat-pusat ekonomi Islam yang kemarin itu banyak ini juga terbunuh juga itu. Sekarang tuh. Ya. Meskipun masih ada sisa-sisanya, tetapi sudah tidak menjadi pusat lagi, tidak kokoh waktu itu. Nah, kemudian berdiri Syarikat Islam kan gitu. Betul. Nah, ini yang agak dilupakan. Bahkan Kiai Haji Wahab Hasbullah juga berinisiatif dulu mendirikan namanya, sebelum Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pengusaha kan Tujar. gitu. Nah,
kelihatannya tidak berlanjut, kemudian stagnan ketika zaman berkembang, kemudian zaman kemudian masuk zaman Pak Harto, posisi gerakan Islam kelihatannya stagnan, kemudian sekarang tergopoh-gopoh karena pada zaman Orde Baru itu yang mendapatkan fasilitas adalah kelompok tertentu minoritas di Indonesia, dan kemudian sekarang sudah menjadi sebuah raksasa. Betul. Nah, ini umat Islam memang sudah ketinggalan begitu jauh. Bahkan saya mendapatkan sebuah informasi yang cukup valid ya. Itu 83% tanah DKI ini pun sudah dikuasai oleh pengembang gitu. Artinya masyarakat luas itu sudah sedikit porsinya. Betul. Nah, belum lagi bicara masalah kekayaan. Tapi oke lah, masih ada waktu ya. Jadi kita sekarang umat Islam tidak waktunya lagi saling bersikut-sikutan, apalagi perbedaan masalah-masalah fikih yang sebetulnya itu adalah masalah yang wilayah yang diperdebatkan, wilayah yang ijtihadiyah, ya. Kita lebih ke bagaimana membangun ekonomi kita sendiri gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah masih bisa kita memikirkan untuk memajukan peradaban Islam nih, Pak? Masih bisa. Nah, gini, kita harus... Kekuatannya di mana, Pak? Ya, gini, sebetulnya yang perlu kita sadari pula, kita harus punya kesepakatan di dalam berbangsa. Dalam arti begini, saudara-saudara kita, artinya saudara sebangsa ya, itu kan ada para konglomerat yang mungkin agamanya berbeda, mungkin agamanya sama. Kita katakan kepada mereka bahwa kalau kita bernegara, ya mereka ini saudara, gitu. Memang kebetulan mereka menguasai ekonomi, ya. Tetapi ekonomi tidak akan bisa berjalan tanpa rakyat, gitu. Jadi semuanya saling mengisi, saling membutuhkan. Tidak mungkin orang kaya berdiri sendiri tanpa rakyat, nggak ada. Dan kalau kita lihat di dalam tulisan para pengamat dunia, itu juga ketika melihat Indonesia, itu mereka tidak membedakan ini partainya A, ini partainya B, ini enggak begitu. Indonesia adalah negara Islam karena penduduknya 87% Islam. Gitu. Kemudian mereka juga tidak mengatakan, oh ini Islamnya yang miskin-miskin, enggak begitu juga. Pokoknya negara Islam, gitu. Nah, mereka memandang bahwa Indonesia ini membahayakan atau tidak, itu bukan karena konglomeratnya dan bukan hanya ini, pokoknya negara Islam gitu. Oleh karena itu mestinya para pemegang kekuasaan di negara ini harus membuat sebuah kesepakatan nasional bahwa kita memajukan Indonesia ini bareng-bareng, mulai dari orang yang kaya raya sampai yang miskin. Nah, bagaimana yang miskin ini kesenjangannya antara kaya dan miskin ini dikurangi kan gitu. Kalau dihabiskan sama sekali kan tidak mungkin. Tetapi memang indikator disparitas antara yang miskin dan kaya memang sudah turun 2 tahun terakhir ini. Tadinya kan sekitar indeks Gininya itu 0,41, sekarang sudah turun menjadi 0,38 atau berapa gitu ya. Nah, itu sudah mulai turun. Nah, ini syukur bisa turun lagi dan itu bisa mendorong ekonomi rakyat lebih tinggi lagi. Nah, kesadaran kalangan umat Islam untuk terjun dalam bidang ekonomi itu memang kita harus topang, tetapi juga perlu adanya tokoh-tokoh ulama yang memahami. Memang tidak semua memahami, karena kalau tidak belajar seperti saya, ekonomi tidak belajar ya tidak akan tahu. Ulama begitu juga, meskipun dia adalah seorang tokoh, kalau nggak belajar ekonomi juga nggak akan tahu. Nah, kita kerjasama dengan para akademisi, saya kira banyak juga orang Islam yang akademisi, mereka bagaimana bisa membangkitkan ekonomi umat bersama-sama dengan ekonomi masyarakat luas. Jangan kita bermusuhan lah di negara ini. Tidak kemudian kita memandang bahwa konglomerat itu musuh, bukan. Mereka adalah orang yang memang mempunyai kesempatan untuk maju waktu itu, sedangkan umat Islam waktu itu tidak memperhatikan sisi itu. Gitu. Ya, ini saya kira bisa bersama-sama. Kalau musuhan ya justru itu nanti akan habis energinya buat terus habis musuhan, dan itu mungkin akan dilirik oleh orang-orang yang tidak senang komunisme, akan diadu. Gitu. Akan diadu. Kalau ada pertanyaan begini, ya harusnya
bagaimana umat Islam ini berkuasa gitu. Kalau pertanyaan itu gimana Pak? Berkuasa di negeri ini. Gini, berkuasa itu bukan kunci di dalam meningkatkan kemampuan ekonomi. Ya. Karena berkuasa itu sebagai langkah untuk menguasai ekonomi, nanti akhirnya korupsi. Karena proses penguatan ekonomi itu jangka panjang. Ya, ya. Jangka panjang, bukan dengan kekuasaan. Gitu. Jadi jangan disalahartikan ketika mau menguasai ekonomi berkuasa itu bisa menjadi blunder. Nah, ini peringatan bagi kita. Ya. Yang masuk penjara udah banyak sekali. Iya. Betul. Ya. Baik, Iwan Ahmad, menarik sekali perbincangan kita di malam hari ini. Sebenarnya Pak ada satu pertanyaan lagi. Kalau di Indonesia khususnya di UI kan ada pusat studi Timur Tengah. Ya, dan Terus- Islam. Dan Islam. Kalau di negara luar ada nggak pusat studi Islam? Ada. Ada Pak ya? Ada pusat studi tentang Indonesia itu di Belanda ada, kalau di Australia Oh justru, ada. justru negara Barat ya? ada ya. Kalau Di Timur Tengah pusat studi di Mesir. Mesir ada ya? Ya, di Mesir. Ya. Apa gini ya? Apakah ini ada hubungan bagaimana untuk saling memahami latar belakang Oh, iya. budaya dan segala rupanya Iya. gitu ya? Ya kalau di Mesir Indonesia ikut mendirikan itu. Ikut mendirikan. Ya. Dan mereka tentu respon terhadap itu, ada pusat studi Indonesia di sana. Ya, tapi memang belum banyak, ya, belum banyak, ya. Baik, Pak Lutfi, Ya. kita sudah dibatasi oleh waktu. Baik. Sebagai penutup dari seluruh obrolan kita, perbincangan dari Tadi, awal, apa yang bisa jadi Pak Lutfi sampaikan? titik lemah umat Islam adalah perpecahan. Ya. Nah, dari titik itu kita harus sadar betul bahwa kita harus menutup rapat-rapat titik kelemahan kita. Ya, dan kita berdoalah semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan pada umat Islam seluruhnya, khususnya Islam di Indonesia. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Iwan Ahmad, buka mata, buka telinga bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Lutfi Zuhdi. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Insya Allah kita di kesempatan lain bisa Masih, rekaman lagi ya. Ketemu lagi. Ya, ya. Semoga bermanfaat. Iwan Ahmad, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Khalid dan juga Robi, ada Neza undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.